Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini tanggal 30 Desember 2024, hari terakhir kita dalam mengarungi tahun 2024. Maka saya akan mengajak Anda untuk membuat renungan akhir tahun yang lebih bersifat detail. Paling tidak justru disitulah kita bisa mengambil banyak makna dari Injil yang disajikan gereja pada hari ini. Hari ini Injilnya sangat khas, yaitu Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18 yang dikenal dengan prolog Injil Yohanes atau bagian awal atau pengantar dari Injil Yohanes yang memberikan kepada kita refleksi bahwa Yesus memang adalah Sang Alfa, awal, tetapi Yesus juga adalah Omega. Tetapi justru menariknya pada tahun atau ujung tahun ini gereja mengajak kita untuk berbicara tentang Yesus sebagai awal, Alfa. Kita diajak untuk melihat kembali dan mendalami firman Allah yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Perikop ini sangat relevan untuk kita renungkan di akhir tahun, karena mengundang kita untuk merenungkan makna kehidupan kita, makna kasih Allah, dan bahkan rencananya untuk hidup kita selanjutnya, yaitu tahun 2025. Maka saya mengajak Anda untuk memetik beberapa ayat sebagai bahan refleksi akhir tahun kita. Maka baik kalau Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18, prolog dari Injil Yohanes ini kita petik ayat per ayat supaya kita memperoleh makna dari tiap-tiap makna dari perikop ini. Ayat 1 sampai dengan ayat 2 berbunyi demikian. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana pemahaman orang Katolik tentang Allah. Bagi orang Katolik, Allah itu bukan hanya Maha Kuasa. Allah itu juga Maha Hadir. Maka Allah itu omnipoten dan omnipresent. Ia Maha Kuasa dan Ia Maha Hadir. Maka kehadiran Allah dalam Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra adalah Allah yang omnipresent, bukan hanya omnipoten. Maka pada akhir tahun ini waktu yang tepat untuk merenungkan kembali sepanjang tahun yang sudah kita lalui, bagaimana kita melihat peran Bapa terhadap hidup kita, bagaimana peranan Roh Kudus yang selalu mengusik hati kita untuk mengambil keputusan yang benar. Semoga Allah Roh Kudus selalu menuntun kita yang tahun 2024 ini membuat kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar berlanjut sampai tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana Allah yang hadir sejak penciptaan, jangan lupa Sang Putra itu hadir bukan ketika Ia ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Firman itu hadir sejak penciptaan.
namun secara khusus Ia hadir di dunia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dia sungguh firman Allah yang ada sejak semula, tetapi juga Yesus yang hadir dalam kurun waktu sejarah hidup manusia. Yang saya ajak Anda untuk renungkan adalah, apakah kita telah menjadikan firman Allah sebagai pusat hidup kita sepanjang tahun ini? Bagaimana kita bisa lebih menyelaraskan hidup kita dengan kehendaknya di tahun yang akan datang? Anda bisa melanjutkan refleksi ini dengan berbagai macam cara menurut kekasan Anda dalam merenungkan. Saya mengajak Anda untuk melihat ayat selanjutnya, dan saya memilih ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Yesus adalah sang terang dalam kegelapan hidup kita. Mari kita melihat kembali salah satu kegelapan dalam hidup kita yang sering kita artikan dengan kegagalan hidup kita. Apakah ketika kita gagal kita sering menyesalinya? Pasti. Tetapi bagaimana relasi kita dengan Sang Firman? Apakah kegagalan itu kemudian menyebabkan kita tidak mengenalinya? Apakah kegagalan itu kemudian membuat kita berkesimpulan Allah tidak ada? Mari kita melihat kembali apa yang tadi kita dengar di dalam ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak peduli Anda sedang dalam posisi manusia yang gagal atau manusia yang berhasil, tetapi terang itu tetap bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka kegagalan kita itu tidak menjadi sarana Tuhan untuk tetap memberikan terang batin kepada kita. Mari kita melihat kembali dan memahami bahwa Allah itu hadir dalam kegagalan kita. Jangan menjadikan Allah itu sebagai alat bantu. Kalau Allah tidak menolong berarti Allah tidak ada. Saya ingin mengambil contoh, kalau seorang ayah atau suami gagal menjadi seorang suami, atau ayah karena sakit, karena stroke, tidak berfungsi, apakah keayahannya hilang? Apakah kemudian dia tidak diakui sebagai ayah ketika dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai ayah? Demikian juga dengan Allah. Ketika kita memahami Allah tidak membantu kita, dan kemudian kita menganggap Allah tidak ada, apakah itu juga dapat disamakan dengan sebuah fungsi? Kalau seorang ayah kemudian stroke dan tidak menjalankan fungsinya sebagai ayah, apakah keayahannya hilang? Ataukah ayahnya tidak dianggap ada di dalam keluarga? Maka kalau kita bisa memperlakukan ayah kita, ibu kita, ketika mereka tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai ayah dan ibu, suami ataupun istri, bagaimana dengan Allah? Tentu saja sama, bukan? Maka mari kita dalami kembali dalam sebuah refleksi yang saya ajukan kepada Anda. Di mana kita telah melihat di mana kita telah melihat terang Kristus dalam hidup kita di tahun ini? Ketika Anda gagal, masihkah Anda mampu melihat terang Kristus? Ketika ayah Anda atau ibu Anda
sakit dan tidak menjalankan keayahannya dan ibunya karena sakit stroke? Masihkah Anda melihat dia sebagai ayah dan ibu? Sama kan kalau kita berbicara soal kegagalan dan Allah kita anggap tidak ada? Bagaimana kita bisa menjadi pembawa terang bagi orang lain yang mungkin masih berada dalam kegelapan? Kalau Anda berhasil memperoleh kekuatan ketika hidup Anda gelap, ketika Anda berhasil untuk tetap bertahan dan tabah, ketika Anda memiliki kekuatan dari Allah, mengapa Anda diam saja? Anda tetap memiliki sharing yang sungguh berarti bagi mereka. Justru sharing yang banyak dibutuhkan adalah sharing ketika orang mengalami kegelapan hidup. Mengapa dia masih bisa bertahan? Mengapa masih bisa bersuka cita? Mengapa masih bisa memiliki optimisme untuk hidup berikutnya? Bukankah itu yang lebih banyak diharapkan dari banyak orang? Mari saya ajak Anda untuk melihat kembali makna-makna yang terpenting di dalam prolog Injil Yohanes. Saya memilihnya ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes sendiri yang adalah seorang nabi besar mengakui bahwa Yesus adalah Sang Alfa. Ada dalam proses penciptaan kita dan ia hadir. Maka sekali lagi kebenaran Allah. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, bukan hanya diciptakan oleh sebuah pemikiran teologis, tetapi ada dalam sebuah kesaksian awal dari para pendahulu kita, nabi yang sungguh besar, yaitu Yohanes. Yesus lahir di dunia membawa karunia kebenaran. Akhir tahun adalah saat yang paling baik untuk mensyukuri segala karunia itu. Baik karunia itu besar, baik karunia itu kecil. Kasih karunia Allah selalu cukup, bahkan di tengah-tengah kelemahan dan kegagalan kita. Bukankah itu yang selalu dibawa oleh orang-orang yang optimis? Bahwa kasih Allah selalu cukup untuk menopang kaki orang yang putus asa sehingga dia tidak jatuh dalam keputusasaan. Renungan yang saya ajak Anda untuk pikirkan adalah apa saja anugerah Allah yang telah Anda terima. Bagaimana Anda dapat hidup lebih dalam kasih dan karunia. Mungkin di tengah-tengah kegagalan atau di tengah-tengah keberhasilan Anda. Yang terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk melihat Allah melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Kata-kata ini menjadi penting karena kata-kata ini muncul pada bagian pertama dari Injil Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu menjadi manusia untuk kita yang berdosa. Maka saya mengajak Anda lewat ayat 18 untuk melihat Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus itu datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah. Dia menyatakan sifat Allah bukan dalam sebuah rumusan, tetapi dia menyatakan kasih Allah dalam sebuah perbuatan. Inilah yang membedakan antara Allah yang tidak pernah present dengan Allah yang present. Kita bisa melihat dan mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, tetapi kita kadang-kadang mengalami kesulitan. Apakah dia pernah hadir? Apakah dia pernah nyata? Dapat diraba? Dapat diajak berkomunikasi? Dapat menunjukkan kasihnya? Bukan hanya dalam sebuah rumusan teologis. Justru disinilah saya mengajak Anda untuk melihat Allah melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Maka renungan bagian akhir ini saya mengajak Anda untuk merenungkan hal ini, yaitu bagaimana pengalaman kita mengenal Allah melalui Yesus Tuhan. Apakah kita telah mendengar, mengikuti, dan mencerminkan kasih-Nya dalam hidup kita? Maka bagi orang lain mengenal Tuhan yang hidup itu adalah melalui perbuatan-perbuatan kita yang beriman akan Dia yang adalah Allah yang hadir. Maka pada bagian akhir ini, di akhir tahun ini, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama, memahami kembali Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang hadir dalam hidup manusia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah awal dan akhir dari hidup kami. Terangilah hati kami dengan terang-Mu, penuhilah kami dengan kasih karunia-Mu, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu di tahun yang akan datang. Semoga kami melihat kasih-Mu melalui tangan kasih-Mu yang nyata, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang berjanji untuk selalu menyertai kami setiap hari, yang berjanji akan selalu ada di tengah-tengah kami ketika Ia berkata, apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah ada di tengah-tengah kami selama tahun 2024 ini. Temani kami di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.